Bab 7. Dokumen Sejarah, Resolusi, dan Sistem Kelembagaan NU. Bab ini mendalami bagaimana Nahdlatul Ulama, NU, menjaga kesinambungan nilai dan tujuan melalui 3 fondasi utama: dokumentasi sejarah, resolusi organisasi, dan sistem kelembagaan yang adaptif. Ketiga fondasi ini merupakan rangkaian yang saling menguatkan, di mana dokumentasi menjadi memori institusional, resolusi memberikan arah kebijakan, dan kelembagaan memastikan pelaksanaan keputusan secara berkelanjutan dari tingkat pusat hingga akar rumput. Dalam konteks modern, semua aspek ini ditopang oleh tata kelola digital yang memungkinkan akses cepat, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi, tanpa meninggalkan akar tradisi dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Subbab 7. 1. Dokumen historis NU dan transformasi arsip digital. Sejak berdirinya pada tahun 1926, NU telah menghasilkan ribuan dokumen yang mencerminkan perjalanan organisasi, mulai dari risalah pendirian, notulen muktamar pertama, surat menyurat antar kiai, keputusan syuriah dan tanfidziyah, hingga naskah hitah yang mengarahkan NU kembali ke garis dasar perjuangan. Pada masa awal, semua arsip ini berupa media kertas yang rentan rusak, hilang, atau tersebar tanpa sistem katalog yang rapi. Hal ini menyebabkan sulitnya pelacakan keputusan penting, sekaligus melemahkan legitimasi historis ketika NU perlu menunjukkan kesinambungan arah perjuangannya. Transformasi menuju arsip digital menjadi langkah strategis yang membawa NU dari era tradisional menuju era modern. Setiap dokumen kini dipindai dalam resolusi tinggi, diolah menggunakan teknologi pengenalan karakter optik (OCR), sehingga teks dapat dicari secara digital dan diperkaya dengan metadata seperti tanggal, tempat, penulis, serta jenis forum pengesahan. Sistem ini memungkinkan penelusuran dokumen berdasarkan kata kunci, periode waktu, dan topik pembahasan. Lebih jauh, integritas dokumen dijaga dengan tanda tangan elektronik, kode unik, dan timestamp digital yang memastikan tidak ada manipulasi. Sistem audit internal memungkinkan jejak perubahan terlacak, siapa yang mengedit, kapan, dan bagian mana yang diubah. Dengan demikian, arsip NU tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga basis data pengetahuan aktif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan riset ilmiah. Subbab 7. 2. Resolusi-resolusi penting, dari legitimasi moral ke instrumen kebijakan. Resolusi NU memiliki peran sentral dalam sejarah Indonesia. Salah satu yang paling monumental adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang menjadi landasan moral bagi perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah dan kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Resolusi ini menunjukkan bagaimana konsensus ulama dapat diterjemahkan menjadi gerakan sosial politik yang memengaruhi arah bangsa. Namun, dalam perkembangan modern, resolusi tidak cukup hanya sebagai pernyataan moral. Resolusi harus menjadi instrumen kebijakan yang terukur. Hal ini dilakukan dengan melengkapi setiap resolusi dengan policy brief, indikator keberhasilan, rencana implementasi, dan mekanisme evaluasi. Dengan cara ini, keputusan NU dapat dilaksanakan secara sistematis, bukan sekadar seruan normatif. Misalnya, resolusi terkait moderasi beragama yang lahir pada Muktamar ke-34 NU di Lampung. Resolusi ini tidak hanya menyerukan moderasi, tetapi juga merinci langkah-langkah praktis seperti pelatihan guru, kurikulum pendidikan yang inklusif, dan pemantauan konten digital untuk mencegah radikalisasi. Resolusi ini kemudian diintegrasikan ke dalam program pemerintah dan berbagai badan internasional, menunjukkan kapasitas NU untuk mempengaruhi kebijakan publik. Subbab 7. 3. Arsitektur kelembagaan, Banom, lembaga, lajnah, dan robitoh.
Arsitektur kelembagaan NU memiliki dua dimensi, vertikal dan fungsional. Dimensi vertikal terdiri dari struktur organisasi yang berlapis mulai dari PBNU, Pusat, PWNU, Provinsi, PCNU, Kabupaten Kota, Mujnu, Kecamatan, Ranting, Desa, hingga anak ranting, dusun, RW. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang jelas dari pusat hingga akar rumput, memastikan keputusan dapat diteruskan dan dilaksanakan dengan efektif. Dimensi fungsional diisi oleh berbagai unit khusus. Badan Otonom, Banom Yipi Ansor untuk pemuda, Muslimat NU untuk perempuan, Fatayat NU untuk perempuan muda, Ibnu untuk pelajar, Isnu untuk sarjana, Pagar Nusa untuk bela diri, dan lainnya. Lembaga mengurusi bidang spesifik seperti LP Ma'arif untuk pendidikan, Lazisnu untuk filantropi, LKNU untuk kesehatan, dan Lebinu untuk penanggulangan bencana. Lajnah menangani isu teknis seperti hisab, falak, dan standarisasi ibadah. Robitoh memperkuat jejaring pesantren dan hubungan internasional melalui Rabithah Ma'ahid Islamiyah, RMI. Dengan lebih dari 36 unit aktif, tantangan utama adalah menghindari tumpang tindih program dan memastikan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, NU kini mengembangkan dashboard digital yang memetakan semua kegiatan unit-unit tersebut. Subbab 7. 4. Digital Governance untuk dokumen dan keputusan organisasi. Era digital memungkinkan NU mengelola keputusan dan resolusi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem Informasi Nahdlatul Ulama, SIM NU, menjadi pusat pengelolaan dokumen digital, tempat setiap resolusi diunggah, disahkan secara elektronik, dan dipublikasikan sesuai tingkat keterbukaan. Setiap resolusi dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai oleh masyarakat. Dengan memindai QR Code tersebut, anggota atau publik dapat melihat teks asli resolusi, status implementasi, dan laporan berkala. Sistem ini juga mencatat setiap aktivitas implementasi, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi. Hal ini menjadikan NU organisasi berbasis data-driven governance, di mana keputusan tidak hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga informasi yang akurat dan terukur. Subbab 7.5 Standarisasi, kepatuhan, dan jaminan mutu kelembagaan. Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas, NU menetapkan standar tata naskah yang seragam. Hal ini mencakup format dokumen, transliterasi ayat dan hadis, sistem penomoran, hingga tata kutipan. Proses pengesahan resolusi harus mengikuti SOP yang jelas, mulai dari penyusunan naskah akademik, kajian fiqh, konsultasi publik internal, hingga pengesahan formal. Kepatuhan terhadap standar ini diawasi melalui audit berkala. Selain itu, perlindungan data pribadi dan etika publikasi digital menjadi perhatian utama, terutama karena banyak dokumen yang bersifat sensitif. Mekanisme pelaporan pelanggaran, whistleblowing, juga disiapkan untuk menjaga integritas organisasi. Refleksi penutup. Dokumen sejarah, resolusi, dan kelembagaan NU membentuk lingkaran kebajikan yang saling memperkuat. Dokumentasi yang tertib memberikan dasar historis yang kokoh, resolusi yang tepat menghasilkan arah kebijakan yang jelas, dan kelembagaan yang solid memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif. Dengan tata kelola digital, NU mampu memadukan nilai tradisi dengan inovasi modern, sehingga tetap relevan di tengah perubahan global. Bab ini menegaskan bahwa NU bukan hanya penjaga masa lalu, tetapi juga arsitek masa depan bangsa. Dengan dokumentasi yang transparan, kebijakan yang terukur, dan sistem kelembagaan yang adaptif,
NU dapat memimpin transformasi sosial dan keagamaan menuju Indonesia Emas 2045.